Kita menggulingkan presiden, memasukkan presiden atau seperti apapun ya kita ikutin aja lah, masa jabatan juga hanya tinggal sebentar lagi gitu kan. Toh kalau hanya untuk mempertahankan suatu paslon kita yang kalah juga nggak apa ya, nggak berlogika lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, sesuai dengan jadwal atau agenda dari KPU, tanggal 20 Maret hari ini kita akan menyaksikan nanti sama-sama pengumuman resmi siapa pemenang di pemilu tahun ini, di Pilpres khususnya tahun 2024 ini. Dan kalau kita lihat dari pengalaman, memang kita juga bisa menghitung ya. Kita sudah melihat lah siapa pemenang di pemilu tahun 2024 ini. Tapi it's okay lah. Memang secara formalnya kita harus menyaksikan sama-sama pengumuman resmi dari KPU karena itu merupakan salah satu syarat sebagai legitimasi ya, sesuai dengan undang-undang. Tapi kita juga gak bisa menutup mata teman-teman ya. Masih ada pihak-pihak yang memang selalu berteriak curang, minta pemilu diulang, minta 02 didiskualifikasi. Ya, pada akhirnya juga mereka nanti lama-lama juga sadar sih ya. Karena saya yakin apa yang mereka teriakan itu mereka juga tahu kok itu sesuatu yang percuma. Kalau dilihat dari kondisi pemilu tahun ini, kita lihat dari survei aja teman-teman ya. Saya kutip dari indikator politik. Nah, tadi kita lihat kan secara survei saja tingkat kepercayaan masyarakat itu dominan lebih banyak. Artinya apa? Pemilu ini berjalan dengan baik. Jadi wajar saja ya kita hargailah hak mereka. Tapi di sisi lain kita juga prihatin dengan orang-orang yang menurut saya sih kurang berdemokrasi. Kalau misalkan masih saja ya belum terima dengan hasil resmi dari KPU, menurut saya itu sesuatu yang sangat tidak wajar. Jadi itu patut dipertanyakan, apakah mereka masih menghargai demokrasi yang ada di negara kita, atau mereka hanya ingin menuntut dengan keinginan mereka, kelompok mereka, supaya jagoan mereka itu menjadi pemenang. Oke guys, sambil kita menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU, saya sediakan video-video state dari netizen tentang demo-demo tadi siang yang ada di depan gedung DPR, termasuk video-video lainnya. Nanti kita akan saksikan sama-sama ya keseruan komentar dari para netizen. Selamat menyaksikan. Oh ala Pak D, sampeyan jenggote wis putih, wis poel. Ibaratnya apa ya? Carane wedhus yo sampeyan wis poel. Sampeyan ora usah melu-melu politik itu enggak usah melu-melu. Sampeyan ora mudeng, sampeyan urung teko pikirane sampeyan tenan. Mending sampeyan iki duduk manis nang omah, ngomong anak putu, ibadah sing tekun, duwe rezeki sithik-sithik, nyantuni anak yatim, ku malah apik Pak D. Rasa gembar-gembor melok-melok politik, turunkan Jokowi. Sampeyan lho oleh-oleh apa? Sing sampeyan bela iki sapa? Anies. Ning diapurane kaya Anies iku sampean bela. Pak D. Sampean iki mending kae nang mburi omah nggonku kae. Nimpal-nimpal teletong kae. Kena nggih ngrabuk jenggote sampean niku. Sing jeblok iku. Kerjanane gembar-gembor kan turunkan Jokowi. Dapurane sampean kaya ngono lho. Apa sampeyan iki prestasine nang negara iki? Pak D nyebut, Pak D. Ya, nyebut. Sampeyan wis poel. Jenggotnya wis jeblok. Jenggotnya yang jeblok.
Apa sih? Hormat sama Pak Polri TNI, kerja bagus Pak, saya mendukung. Sikat orang-orang perusuh, sikat, kalau perlu karungin Pak, buang ke laut, nggak berguna buat Indonesia itu Pak, perusuh itu buang, karungin Pak, kalau perlu gantung dulu, buang ke laut Pak. Janganlah. Bravo, TNI Polri Indonesia, harga mati. Mantap Pak Polisi, mantap Pak TNI. Kami rakyat mendukung ketegasan TNI Polri. Mantap. Gua kata juga apa? Susah banget sih dibilangin. Gua kata juga apa, nyungsep kan jagoan lu. Susah sih kalau dibilangin. Ini parah nih. Hai Mak Lampir, Ya, kenapa jadi lemes gitu Mak Lampir? Ada apa? Besok tanggal 20 nih, udah saatnya KPU secara resmi mengumumkan siapa sebenarnya pemenang dari perhelatan Pilpres kemarin. Ini parah nih. Lu Mak Lampir, lu jangan nangis ya besok ya. Si Abah udah pasti kalah tuh. kata siapa? Ya kata 58% rakyat Indonesia lah. Emangnya Abah cuma dapat 24%. Mau ngapain lagi tuh Wahyo? Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah menunggu pengumuman ya. Tenang aja bro, santai aja. Kalau Abah udah kalah mau ngapain lagi? Kita tunggu aja, kalau menang siapa? Masih menganggap Abah yang terbaik? Abah kalah, bagi kami Abah adalah tetap yang terbaik. Tidak akan tergantikan ya. Kayaknya Mak Lampir sedang menghibur diri deh. Silahkan saja, kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia tetap berjuang untuk Abah. Suami mana suami? Hah? Kok main TikTok selama ini nggak pernah dilihatin tuh suaminya? Emang kemana? Tenang. Jadi besok siap-siap ya, siapkan mental untuk mendengarkan keputusan resmi dari KPU. Ini parah nih. Awas lo ya, jangan nolak lo ya hasilnya. Ya, kita mah anak-anak Abah mah nggak akan mendahului ya. Nih, aku nih pendukung 02. Kalau misalkan besok KPU mengumumkan 2 putaran, misalkan keputusannya 2 putaran, kami terima dengan lapang dada. Ya. Tapi kalau misalkan besok 1 putaran, lu juga harus legowo ya Mak Lampir. Tenang aja bro, santai aja. Yang menentukan nanti pasti Allah yang menentukan yang terbaik ya. Iya, semuanya keputusan dari Allah. Ya, Allah yang memutuskan. Berarti Allah memutuskan, bukan Abah seorang pemenangnya, bukan. Kita tunggu aja. Dan Allah juga memutuskan Mak Lampir nggak jadi apa-apa. Tadinya kan udah mimpi tuh menjadi menteri. Silakan saja. Jadi selamat menganggur ya. Ya, tenang bro. Tenang. Stres. Nah ini guys, ada yang lucu ya pada saat proses rekapitulasi di KPU. Jadi ada saksi dari PDIP yang ngotot banget ya membahas masalah si rekap yang ada di luar negeri katanya. Jadi menurut dia tuh kacau lah ya. Intinya sih dia protes dan kritik tentang si rekap ini, khususnya tentang suara yang ada di luar negeri. Nah lucunya teman-teman, ternyata khusus untuk Pilpres yang ada di luar negeri ya, suara pemilih yang ada di luar negeri maksudnya, itu tidak menggunakan si rekap, jadi manual. Jadi pertanyaannya, sebenarnya dia tuh ngomongin apa sih?
Makanya langsung dibantah sama anggota KPU ini ya, secara singkat. Ya mau apa lagi gitu kan, emang nggak ada sirekap. Yuk kita lihat videonya ya. Izin Ketua, ini sebelum dilanjutkan rapat pleno ini saya mohon penjelasan. Karena kemarin kami berdebat soal bahwa kami tidak setuju dengan sirekap. Tanggapan KPU apa? Bagi kami sirekap, informasi ya, informasi itu ada 4 fungsi. Fungsi sebagai informasi itu sendiri, sebagai sarana advokasi. Kalau informasi salah digunakan advokasi, bisa jadi masalah. Sirekap itu. Yang kedua, informasi sebagai sarana pendidikan. Jangan sampai KPU menyampaikan informasi pendidikan yang di ini itu ditafsirkan oleh pemilih itu menjadi informasi yang nggak benar, keliru. Itu yang perlu di ini. Terutama fungsi advokasi, pembelaan diri. Kalau informasi itu salah, bisa salah semua. Nah, informasi publik yang diterima oleh publik di website yang namanya Sirekap Info Pemilu macam-macam. Kalau orang terima sebagai informasi publik, itu sah dia menafsirkan. Hak dia untuk menafsirkan macam-macam, menggunakan macam-macam, tidak bisa larang. Oleh karena itu di sini, kita tidak mau menggunakan informasi di publik itu informasi yang namanya KW2. Jadi harus kualitas yang nomor 1 begitu. Ini yang kami minta tanggapan, apakah setuju? Apakah itu apa tanggapan KPU terhadap permintaan kami? Kami kan minta Sirekap ini ditutup. Itu yang saya minta tanggapan. Terima kasih Ketua. Terima kasih Bang. Sebagaimana kemarin telah kita lakukan, pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri ini tidak menggunakan sirekap. Ya, kemarin kan tidak sama sekali sirekap ditampilkan, jadi kita tetap menggunakan sebagaimana dokumen yang ada di PPLN. Jadi kita menggunakan rekap secara manual dan hal ini juga sudah kami sampaikan ke media. Guys. Oke, dapat kita lanjut Bang ya. Jadi dengan demikian, sirekap dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara luar negeri tidak digunakan. Makasih Bang ya. Saya persilakan dapat dilanjut. Iya betul Kang, harusnya 01 menang memang. Salam akal sehat. Nggak ada kata harus. Yang harus menang itu yang dipilih mayoritas. Antum tahu, saya itu muak dengan segala kebohongan, kecurangan, kelicikan. Kan Anda ngikutin saya lama. Yang jualan ayat pendukung 01 saya bantah. Ini bukan tentang siapa yang harus menang. Kami di negara demokrasi ingin melihat demokrasi yang sebenar-benarnya. Demokrasi diterapkan, katanya bangga menggunakan sistem demokrasi. Ya demokrasi lah, ya. Nggak ada di sini fanatik 01, nggak ada. Kita muak dengan pendukung 01 yang jualan ayat, muak dengan pendukung 02 yang jualan ayat, sama-sama muak kita. Muak dengan segala kebohongan dan kebodohan publik kita. Paham ya? Buat orang-orang kemarin yang teriak buat pemilu ulang mana nih? Gua mau ngomong, gua sangat setuju pemilu diulang. Dengan pemilu diulang yaitu paslonnya cuma paslon 1 dan paslon 3. Mereka berdua akan memperebutkan juara 2 dan juara 3. Karena untuk juara satunya sudah pasti 02. Ya, setuju ya. Diulang untuk memperebutkan runner up. Itu gak apa-apa. Apakah kita harus mempertahankan Jokowi? Tumbangkan. Biarkan saja mereka puas-puas dulu. Kita lihat aja endingnya sampai mana, peranan mereka itu sampai mana, sampai episode berapa gitu ya untuk bermain sandiwara. Terlalu banyak intrik-intrik sandiwara, terlalu banyak intrik-intrik istilahnya, hal-hal seperti ini yang mereka mainkan selama ini gitu. Kita lihat aja, kita sebagai warga yang sadar akan demokrasi damai nggak harus seperti ini kan gitu ya. Bahwa kita tahu acuan bahwa Indonesia, bahkan kalau kita mau menggulingkan presiden, memasukkan presiden atau seperti apapun ya, kita ikutin aja lah, masa jabatan juga hanya tinggal sebentar lagi gitu kan. Toh kalau hanya untuk mempertahankan suatu paslon kita yang kalah juga nggak berlogika lah gitu. Paslon kita yang kalah kok istilahnya disalahkan presiden gitu loh. Ya kalau emang presiden menjadi suatu bentuk penghalang mereka ya tunjukin aja, bawa aja ke MK. Presiden juga manusia biasa kok yang berhak kok untuk mendapatkan hukum juga. Kalau emang mereka bersalah kan seperti itu. Nggak, lu harus dengan seperti itulah. Percuma walaupun memfitnah kayak mengapa ya, endingnya nanti malah justru menyengsarakan mereka sendiri kan gitu.
Dari aparat-aparat pun juga mungkin sudah mencatat lah ya, udah mengidentifikasi siapa mereka aja menjadi makar-makar, siapa menjadi penyebar-penyebar provokasi-provokasi, kan seperti itu. Mereka nggak mau diajarkan cara aksi damai, itu cara mereka sendiri kan, seperti itu. Tapi nanti giliran istilahnya aparat bertindak keras, pasti yang dicalain aparat, itu udah jelas. Padahal mereka yang merusak suatu bentuk demokrasi yang damai itu nggak ada. Nanti giliran ditangkepin satu-satu, wah berpihak gini-gini, pasti lagi disalahin gitu kan. Serba disalahin, emang serba sulit. Untuk mengatur Indonesia ini, apalagi mengatur sumber daya manusianya ini yang paling susah. Ya yang pernah gue bilang sebelumnya ya, sekarang ini yang demo-demo itu udah aneh-aneh. Iya, udah bukan remaja-remaja yang seperti apa. Ada mahasiswa mereka yang bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan kontra dengan Jokowi, ada juga gitu kan. Tapi setelah beasiswanya dicabut, ngerengek-ngerengek, nangis-nangis gitu. Dan sekarang yang turun malah justru bapak-bapak seperti ini gitu loh. Padahal kalau ditangkap secara keseluruhan juga nggak tahu alur ceritanya seperti apa, juga nggak ngerti. Nggak habis pikir aja, kita lihat aja lah ya, orang-orang seperti ini akan sampai mana, finishnya di mana gitu aja lah ya. Untuk orang-orang yang ngelar aksi demo-demo yang nggak damai seperti ini dan menyebarkan suatu hal-hal narasi-narasi negatif untuk pemerintahan gitu. Ya kita sih untuk masalah si demo, siapa yang nggak ngedukung? Kita mah ngedukung 100%, cuma kan juga ada caranya lah gitu. Kalau demonya demo aksi ya oke, kita acungin jempol gitu kan. Cuma kalau udah demonya demo udah anarkis, udah menyebarkan kata-kata fitnah, cacian, makian, hinaan, lah itu buat apa? Kita juga nanti yang dosa-dosa juga di situ. Ngapain kan gitu, ngikutin orang-orang yang belum tentu dia ngayomin hidup kita nantinya kan. Untuk bapaknya semoga sehat selalu ya. Di Indonesia ini demokrasi udah semakin bebas, jadi bukan berarti kita harus kebablasan kan gitu. Tetap bersikap santuy karena kita adalah masuk orang-orang timur ya Pak ya, yang punya tata krama, attitude, etika atau segala macam lah gitu. Apapun aspirasi Anda, kalau emang udah membawa tentang rakyat Indonesia ya monggo silahkan, tapi mungkin hanya sebagian kecil aja rakyat yang mendukung Anda dan menerima apa yang Anda lakukan kan gitu. Sesuai dengan jalur hukumnya aja gitu loh. Mudah-mudahan nanti nggak nangis lah gitu loh kalau terjadi suatu endingnya kan gitu. Adian Napitupulu ya, dan juga Masinton Pasaribu naik di atas podium demonstrasi yang dikomandani oleh Repli Harun, pakar demonstrasi ya, yang harus kita beri gelar ya, pakar demonstrasi ya, melampaui kepakaran hukumnya. Itu kemudian menyampaikan ya bahwa ini bukan perkara paslon nomor 1 dan nomor 2. Perhatikan baik-baik ya. Pernyataan mengatakan bahwa ini bukan persoalan 0102, itu sebuah DN untuk mengatakan gugatan terkait dengan persoalan hasil pemilu kalau menggunakan persoalan tentang kontestasi pemilu 0103 itu tidak akan menemui jalan. Ya, pasti akan berbenturan dengan jalan buntu. Karena itu mereka merubah strategi itu dengan melakukan aksentuasi atau penguatan yang tadi benang merahnya satu dari Gajah Mada, satunya dari UII, dan ini betul-betul memenuhi bentuknya, hadir dengan bentuk yang disebut dengan peradilan rakyat dan pembangkangan sipil. Ini menemui bentuknya dengan statement bahwa jangan gunakan isu paslon 1 dan 2, tapi gunakan isu yang terkait dengan persoalan suara rakyat, ya, people power. Nah, kelihatannya Bang Adian dan juga Masinton ini terinspirasi dengan romantisme gerakan 98 yang mampu menumbangkan kekuasaan, ya, 32 tahun kekuasaan Soeharto. Nah, seolah mengatakan bahwa
jangan lagi beri pemahaman kepada masyarakat, kepada publik bahwa ini persoalan kontestasi 0103 terhadap 02, tetapi memang adalah kemarahan rakyat. Nah, disinilah kita lihat benang merah yang ketiga, ya. Dan kemudian benang merah yang keempat muncul apa yang disebut dengan ketokohan, ya, ketokohan di bidang agama. Misalkan kita lihat Pak Din Samsudin mulai berorasi dengan statement yang menurut saya adalah berbahaya, ya, dan jauh dari kebenaran. Mengapa hal itu demikian saya katakan? Perhatikan perkataan-perkataan beliau bahwa Jokowi adalah sumber dari semua masalah Indonesia. What? Jokowi adalah sumber dari segala masalah di Indonesia. Jadi kalau ada banyak korupsi di segala belahan daerah itu ulah Jokowi, ya, sumbernya adalah Jokowi. Wah, ini berbahaya. Tapi ya silakan sajalah publik itu bisa menilai.